Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai contoh penilaian persediaan periodik dengan menggunakan metode identifikasi khusus. Oke, jadi kita langsung saja ya. Dapat contoh soal yaitu PT Jaya Abadi melakukan pembelian dan penjualan barang dagang pada November 2025 sebagai berikut. Nah, di sini terdapat transaksi yaitu yang pertama tanggal 1 dilakukan perusahaan memiliki persediaan awal sebanyak 100 unit dengan harga per unit yaitu 8.000. Kemudian tanggal 5 perusahaan melakukan pembelian sebanyak 400 unit dengan harga per unit yaitu sebanyak 10.000. Kemudian tanggal 12 November 2025 perusahaan kembali melakukan pembelian sebanyak 100 unit dengan harga per unit 12.000. Pada tanggal 13 November 2025, terjadi retur pembelian sebanyak 50 unit dengan harga per unitnya 12.000. Selanjutnya, tanggal 20 November, perusahaan melakukan penjualan sebanyak 250 unit dengan harga jual per unit yaitu 25.000. Pada tanggal 21 November, terjadi retur penjualan sebanyak 50 unit dengan harga jual per unitnya 25.000. Kemudian pada tanggal 25 November, perusahaan kembali melakukan pembelian sebanyak 200 unit dengan harga per unit 22.500. Dan yang terakhir, pada tanggal 30 November, perusahaan melakukan penjualan sebanyak 100 unit dengan harga jual per unitnya 27.500. Kita diminta untuk menghitung nilai persediaan akhir dengan menggunakan metode identifikasi khusus dengan ketentuan persediaan yang masih ada berasal dari pembelian tanggal 5 November 2025 sejumlah 350 unit dan tanggal 25 November 2025 sejumlah 100 unit. Kemudian kita juga diminta menghitung harga pokok penjualan dan laba kotornya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pada nomor 1. Nah, pada nomor 1 ini kan kita diminta menghitung nilai persediaan akhir dengan menggunakan metode identifikasi khusus. Nah, dengan ketentuan bahwa persediaan yang masih ada itu pada pembelian tanggal 5 November sejumlah 350 unit dan tanggal 25 November sejumlah 100 unit. Oke, langkah pertama kita harus menghitung barang yang tersedia untuk dijual. Nah, rumus dari barang yang siap dijual atau barang yang tersedia dijual ini dari persediaan awal ditambah dengan pembelian. Tadi kan pada tanggal 1 terdapat persediaan awal sebanyak 100 unit dengan harga 8.000 per unit. Jadi totalnya 800.000. Kemudian tanggal 5 November 2025 dilakukan pembelian sebanyak 400 unit dengan harga 10.000 dengan total 4 juta. Kemudian tanggal 12 November 2025 dilakukan pembelian 100 unit dengan harga per unitnya 12.000 dengan total 1.200.000. Kemudian tanggal 13 November terdapat retur pembelian sebanyak 50 unit dengan harga per unitnya 12.000. Jadi totalnya 600.000. Yang terakhir 25 November dilakukan pembelian 200 unit dengan harga per unitnya 22.500. Jadi totalnya 4.500.000. Nah, tadi kan rumusnya yaitu persediaan awal ditambah dengan pembelian. Jadi kuantitas unitnya barang yang tersedia untuk dijual sebanyak persediaan awal yaitu 100 unit ditambah dengan pembeliannya yaitu 400 unit ditambah dengan 100 unit. Kemudian terjadi retur, jadi dikurangi dengan 50 unit, ditambah lagi dengan 200 unit, sehingga mendapatkan hasil yaitu 750 unit, dengan total 9.900.000. Jadi mana dari 800.000 ditambah dengan 4 juta, ditambah dengan 1.200.000, dikurangi dengan 600.000, ditambah dengan 4.500.000. Sehingga mendapatkan hasil 9.900.000. Jadi persediaan yang tersedia untuk dijual itu sebanyak 750 unit dengan nilai 9.900.000. Nah, langkah kedua kita harus menghitung penjualan bersihnya. Nah, tadi kan pada transaksi tanggal 20 dilakukan penjualan sebanyak 250 unit dengan harga per unitnya 25.000. Jadi totalnya 6.250.000. Kemudian tanggal 21 dilakukan retur penjualan sebanyak 50 unit dengan harga per unitnya 25.000. Totalnya 1.250.000. Dan tanggal 30 unit dilakukan penjualan lagi sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya 27.500.
jadi totalnya 2.750.000. Sehingga total penjualan bersihnya sebanyak 300 unit. Dari 250 dikurangi dengan 50 unit ditambah dengan 100 unit, sehingga mendapatkan 300 unit. Dengan total 6.250 dikurangi dengan 1.250 ditambah dengan 2.750, sehingga mendapatkan hasil 7.750. Jadi penjualan bersihnya sebanyak 300 unit dengan total 7.750.000. Nah, kemudian kan kita disuruh mencari persediaan akhirnya. Jadi diketahui persediaan akhirnya itu berasal dari kuantitas persediaan, yaitu pada barang yang tersedia untuk dijual yaitu 750 unit dikurangi dengan penjualan bersihnya 300 unit. Jadi ini maaf, jadi saya ini 750 unit dikurangi dengan 300 unit, sehingga mendapatkan hasil 450 unit. Nah, di soal kan mendapat ketentuan bahwa persediaan yang masih ada itu pada tanggal 5 November dengan jumlah 350 unit dan tanggal 25 November sebanyak 100 unit. Jadi kan tanggal 5 November 350 unit kan yang masih ada. Ini 5 November. Jadi harga per unitnya kan 10.000. Jadi dikali dengan 10.000 mendapatkan total 3.500.000. Kemudian tanggal 5 yang masih ada kan sebanyak 100 unit. Tanggal 25 sebanyak 100 unit yang masih ada. Jadi harga per unitnya yaitu 22.500, sehingga mendapatkan total 2.250. Nah, jadi nilai persediaan akhirnya sebanyak 450 unit dengan nilai 5.750.000 dari 3.500 ditambah dengan 2.250, sehingga mendapatkan hasil 5.750. Jadi total persediaan akhir yaitu 450 unit dengan nilai persediaannya yaitu 5.750. Nah, selanjutnya kita diminta menghitung harga pokok penjualannya. Nah, rumus dari harga pokok penjualan atau HPP ini kan yaitu persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir, atau barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Nah, tadi kan sudah menghitung barang yang tersedia untuk dijual dan mendapatkan hasil 9.900.000. Kemudian persediaan barang akhirnya juga sudah dihitung, yaitu mendapatkan hasil yaitu 5.750. Jadi harga pokok penjualannya sebanyak 9.950 dikurangi dengan 5.750. Jadi mendapatkan hasil harga pokok penjualannya sebanyak 4.150.000. Jadi barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhirnya, sehingga mendapatkan harga pokok penjualan 4.150.000. Nah, selanjutnya kita diminta menghitung juga laba kotornya. Nah, rumus dari laba kotor ini yaitu penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Nah, penjualan bersihnya kan tadi sudah dihitung, itu mendapatkan hasil 7.750. Kemudian harga pokok penjualannya sebanyak 4.150.000. Jadi laba kotornya yaitu 7.750.000 dikurangi dengan 4.150.000, sehingga mendapatkan laba kotornya 3.600.000 dari penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Jadi diingat-ingat rumus dari laba kotor yaitu penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Nah, jika rumus dari HPP kan ada dua, yaitu persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir, atau barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Nah, dari sini penjelasan dari saya apakah bisa dipahami? Ya, semoga penjelasan singkat dari saya ini bisa dapat dipahami ya, sehingga kalian lebih mudah memahami contoh dari metode identifikasi khusus ini. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat membantu kalian memahami
Penilaian dari sistem periodik menggunakan metode identifikasi khusus, kurang lebihnya mohon maaf.